Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Oke, kita kemarin bahas tentang jaringan distribusi dan transportasi logistik, e-commerce, last mile delivery ya. Kemudian kemarin kita sudah latihan. Kita kemarin latihan juga ngitung ini ya kemarin ya. Ada sebuah DC dan ada berapa kemarin? Ada 13 kalau nggak salah ya. Ada 13 toko ya. Bagaimana kita mengatur rutenya, bagaimana kita mengatur klasternya dengan adanya 4 truk. Kan gitu. Kemarin minggu lalu sudah kita belajar sedikit ngitungnya, hitung jaraknya ya. Kemudian tadi saya minta untuk ngerjain lagi terusannya yang saya share PDF di Google Classroom halaman 11 sampai halaman 21 ya. Itu gampang kan, ini kan kita ngitung ini ya, distance antar toko dengan DC atau distribution center. Rumusnya ini akar dari X2 min X1 di pangkat 2 tambah Y2 min Y1 pangkat 2. Nanti hasilnya ini ya, ini jarak antar toko dengan DC. Kemudian sampai pada ini ya, ini PDF di PDF halaman 21. Ada 4 truk ya kan? Ada 4 truk. Berapa toko yang dikunjungi, berapa total distance-nya, berapa total time-nya, dan jam berapa start loading-nya. Sudah ngerjain sampai sini? Gina sama Venda? Belum, Pak, baru sampai Excelnya itu. Udah selesai belum Excelnya? Udah, Pak. Aku Oke, tinggal. ntar saya suruh share screen. Bang Marcelino, gimana kabarnya? Ya Pak, Kemarin kemana aja? ya kalau yang pertama itu itu emang apa, Suara kamu nggak jelas atau kenapa itu? lagi di perjalanan Pak, Oh, lagi kemana? Pulang ke Bekasi kamu? lagi ke rumah ya Pak, Naik apa? naik mobil Pak. Pulang kemana? Ke rumah Bekasi. Kamu Iya Bekasi? Pak, Kalau nggak masuk gitu sampaikan izin. Takutnya nanti saya belum tahu ya nanti kalau di belakang itu kalau alfa berapa itu ya. Saya nggak tahu apakah nanti malah jadi berpengaruh ke ujiannya apa ke nilainya ya. Oke, kalau yang coba di share siapa yang sudah agak selesai? Gina apa Venda ya? Coba di share ya, share screen ya. Coba saya mau lihat Venda apa Gina ya? Yang sudah selesai Excelnya siapa? Silakan, share screen, silakan. Coba, salah satu coba. Kita kerjain bareng-bareng. Itu di PDF-nya sudah ada hasilnya kan. Cuman kita ngitung nanti hasil. Ngitung yang halaman 21 itu.
Itu hasil Excel juga sudah ada, tinggal dicocokin sama enggak hasilnya. Tolong share screen. Venda apa Gina tadi? Halo? Ya, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Kita kerjain bareng-bareng aja. Sambil buka Excel kamu, sambil buka PDF-nya coba. PDF yang saya share. Udah ada belum, Pak? Sudah, sudah. Sudah selesai tuh. Ya, Pak, tapi kayaknya hasilnya beda gitu tadi saya cek. Beda semua. Eh, Coba disandingin coba. Buka dua. Buka PDF sama buka ini. udah ada dua, Pak. Baru satu. Oh, Kamu iya. nampilinnya Bentar, ini saya aja itu mungkin dulu. share screen ya. Share screennya mungkin share screen total ya. Nanti kalau nggak selesai nanti mungkin buat PR atau buat tugas nanti ya. Saya kemarin mau ngasih tugas itu tapi belum sempat buka-buka lagi. Karena nanti yang saya janjikan minggu lalu ya, kita akan bahas materi pertemuan ke 9 ya, yang logistik kontemporer. Saya tukar biar nah minggu lalu belum tersampaikan, maka saya coba siang ini tersampaikan sehingga nanti nah udah muncul ini. Saya sampaikan logistik logistik kontemporer sehingga nanti pertemuan setelah UTS kita bisa fokus perhitungan. Hasilnya sama nggak? A ke B 1,4 itu kan? A ke B 1,4 sama. Yang beda yang mana ya? A ke DC 5,9, A ke DC itu A ke DC beda kayaknya. Tapi saya juga belum cek itu yang di PDF itu apakah betul semua. Ya selama kamu ikutin rumus ya harusnya itu betul ya. Kemudian coba kita acak. H ke DC berapa? H ke DC kamu 2, coba ini dikecilin. Penda dibikin dua ini aja, dibikin satu aja, 1 koma aja, bukan? Angkanya 1 koma aja. Satu Gimana ya, Pak, caranya? Wah, dibikin angkanya satu angka di belakang koma. Ah, bentar, Pak. Itu aja. Nah, itu panah itu. Nah, Nggak bisa, Pak. jangan di gitu bloknya, Oh, blok angkanya aja. satu-satu. Bukan, bukan. Ah, gitu aja. Oh, banyak banget. Balik. Oke, dah gitu aja biar sama. Kita coba lihat cek ya. Ya, A Pak. ke DC. A ke DC beda ya. Saya nggak tahu yang betul yang mana ya. Saya juga soalnya belum cek itu materinya. DC ke B 4. DC ke B 4 betul. DC ke C 5 betul. DC ke D E F 22 22 22. DC D E F. Ya betul itu. M 3,2 betul. E ke C E ke C 1,4. E E ke C C E. Oh ya beda ya. C kan 2,8 di PDF. C kamu C-nya kan 1,4 di PDF 2,8 beda ya. Oke, F ke D 1,4 kamu di PDF FD sama. Oke, ada beberapa yang beda ya. Itu kamu udah pastiin rumus kamu betul? Iya, Pak, kayaknya. Soalnya saya kunci-kunci gitu, Pak, tuh. Oke, oke lah kita anggap saja betul. Kita pakai aja pengerjaan kamu. Coba kita next PDF berikutnya coba. Kamu turun ke bawah. Nanti silakan nanti ntar silakan dicek kembali ya. Cuman kita anggap betul saja. Kemudian sebentar sebentar naik lagi PDF-nya.
PDF atasnya. Ini bawahnya, bawahnya lagi. Nah, ini kan tadi kan sudah hasil perhitungan jarak antar toko, jarak antar toko dengan DC, dituliskan yang warna merah itu kan. Nah, itu kan kalau yang ikut di PDF, total jarak truk satu itu ini saya mana ya nggak ada. Sebentar. Truk satu itu yang ECH itu truk satu ya. Di situ sih tertulisnya total tempuknya, total distance-nya adalah 10,4 km. Ya kan? 2,2 tambah 2,8 tambah 3,2 tambah 2,2. Nah, total jadi kalau di angka yang kamu kerjakan Venda itu agak beda ya nanti tentunya nanti pasti ada jarak yang beda juga ya. Oke, coba turun lagi, turun lagi. Nah, stop, stop, bukan, stop ini dulu. Nah, tadi kan total jarak truk satu kan 10,4. Nah, ini ada ilustrasi, ada ketentuannya. Jika katakanlah rata-rata kecepatan truk itu 20 km per jam. Kemudian loading time-nya adalah 1 jam. Loading time berarti menaikkan barang ketika truk di DC, barang dinaikkan dari gudang ke truk. Itu 1 jaman. Kemudian jalan per kilometer 20, sorry, jalan 20 km per jam. Average-nya ya, rata-ratanya. Kemudian sampai di toko, unloading-nya 30 menit. Nanti lanjut lagi, jalan lagi 20 km per jam. Sampai toko berikutnya, unloading lagi 20 menit. Nah, coba sekarang hitung, turun lagi Penda. Hitung cycle time di tiap truk. Nah, jadi misalkan ini all the process has to finish by 5 am ya. Misalkan semua kegiatan harus selesai di jam 5. Termasuk ini berarti 5 ini harusnya 5 ini ya, 5 PM ya. 5 PM kan 5 sore. Kalau 5 IM kan 5 subuh ya. Apa mungkin ini pas malam hari ya? Oh, berarti ini kita anggap malam hari ya pengirimannya. Oke ya. Kita anggap malam hari pengirimannya pas sepi. Jadi kalau proses harus selesai jam 5 IM, 5 subuh berarti kan? Termasuk truk kembali ke DC, including the truck back to DC. Maka jam berapa startnya berangkat dari DC? Kan dari DC kemudian tadi ya, contoh truk satu kan, dia dari DC ke E, kemudian ke toko C, kemudian ke toko H, kemudian ke DC lagi. Itu kalau dia harus balik ke DC jam 5 subuh, jam berapa dia harus start loading. Nah, itu dihitung. Nah, karena ini Excelnya Venda ada yang beda jaraknya, angkanya dengan di PDF. Eh, nah, coba sekarang dihitung. Dihitung aja. Ini yang halaman 11 ini kamu hitung berapa toko yang dikunjungi, berapa total distance-nya, berapa total time-nya, kemudian berapa start loading-nya. Kita pakai saja sebentar. Gina sampai mana ngerjainnya? Sama kayak Venda, Pak. Oke. Venda kamu kerjain angkanya pakai angka kamu. Jadi kamu naik lagi ke atas. PDF-nya naik ke atas. Nah, nah ini aja. Jadi ini kan sudah ada yang warna-warna merah ini kan jarak antar toko kan.
Venda kamu kerjain tadi yang halaman sebelah, halaman 21, tapi kamu pakai angka kamu aja. Jadi yang beda kamu pakai yang kamu punya, angkanya, jaraknya ya. Nanti kamu hitung halaman 21. Nah, si Gina kamu kerjain halaman 21 tapi pakai angka aja yang angka PDF. Jadi ntar beda. Kita lihat. Kita lihat bedanya nanti. Ngerti ya? Coba dikerjain sekarang. Cepet itu kan? Cuman tinggal total. Truk satu itu yang ini ya, kita kita sepakati dulu. Truk satu itu yang ECH ya. Kita anggap itu ya. ECH truk satu. Truk 2 yang AB ya, yang AB. Yang toko AB. Truk 3 yang FG. FG. Truk 4 yang KM. Gitu aja. Biar sama, sepakat ya. Silakan dikerjain. Saya kira cepet ya. Tinggal di total jumlah apa namanya? Jaraknya. Berapa tokonya kan sudah ada, tinggal hitung. Berapa jaraknya dihitung. Nanti dihitung tadi ya, ada kecepatan, ada jumlah loading unloading, tinggal hitung. Tolong Penda dikerjain yang Excel kamu pakai angka kamu. Kalau Gina pakai angka yang di PDF. Coba nanti kita lihat bedanya. Jadi mungkin coba yang lagi share screen kan Penda ya, biar sambil dilihat temennya. Kamu buat ini tabel ini, tabel di Excel. Nah, truck, store visited, total distance, total total time, start loading. Bikin tabel begini. Nanti tinggal diisi berapa tokonya, tinggal di sum di jumlah-jumlah berapa total distance-nya. Kemudian berapa total time-nya? Tadi waktu loading tambah waktu jarak tempuh tambah unloading. Berarti menghitung rumus total distance ya tinggal di sum ya, dijumlahkan jarak antar DC ke toko sampai balik ke DC. Kemudian total time tadi ya, jarak jalannya, waktu loadingnya, waktu unloadingnya. Nah nanti berarti untuk mencari start loadingnya adalah eh, apa namanya? Berarti cara mencari rumusnya start loading adalah jumlah, jadi itu berapa, gimana hitungnya? Misalkan total time-nya 7 jam, berarti start loadingnya adalah 7 jam sebelum jam 5, berarti kan jam 10 malam gitu kan, atau 10 PM ya. Nah gitu. eh ditambahin ininya, rutenya. Di samping store visited, rute itu misalkan DC strip E strip C strip H strip DC lagi gitu. Nggak usah di Tidak usah di itu, nggak usah di insert, takutnya berubah nanti tabel kamu. Itu aja. Di sininya Sampingnya aja, Pak. Di start visitnya. boleh, nggak apa-apa, itu juga boleh langsung aja. Oh, berarti ECH gitu ya, Pak? DC strip E strip C strip H, Oh, terus mungkin dalam kurung berapa toko, 4 toko ya, kita kasih kasih kurung. Habis H DC lagi, kita anggap dia muter ya, bukan bukan apa, bukan balik tapi muter. Nah digedein. Nah oke, dihitung. Gina juga bisa hitung ya kayak gitu ya, tinggal dilihat itu DCEC DCE berapa,
diklik, kemudian EC berapa, kemudian CH berapa, kemudian HDC berapa, tinggal di enter. Yang track 2 cuma dua toko ya? Masa dua toko? Iya, Pak, tadi kata Bapak A sama B. Bukan, coba naik lagi PDF-nya. Maksud saya bloknya AB. Berarti truk 2 A, itu berarti A, B, D ya, Pak. misalkan misalkan ya, kita sepakati ya. DC, terus B, terus A, terus D, terus I, terus DC. Nah itu, kita sepakati gitu aja. Kalau gini ntar nggak maksudnya bloknya AB. B, A, D, I, DC. Oke, itu. Ah, itu. Lanjut lagi yang tertiga. Tertiga DC, F, F, G, J, DC, DC. Gitu ya. Yang keempat DC, K, M, L, DC. Gina juga gitu ya. Samain biar sama, kita anggap saja ini sebagai contoh ya. Yang truk 2 belum selesai loh itu. Kamu ulangi lagi. DCB berapa, tambah BA berapa, tambah AD berapa, tambah DI berapa, tambah IDC berapa. Gina bisa Gina? Sama ya pengerjaannya? Iya, Pak. Nanti ya di mata kuliah ini nanti kita coba nanti banyak belajar Excel ya. Ya sedikit-sedikit belajar Excel sama nanti Lingo ya. Jadi cara-cara seperti ini, hal-hal yang gini praktis begini, saya harap nanti kalian tuh bisa ya. Hal-hal seperti ini tuh sering kepake di dunia kerja. Jadi cuman apa namanya kayak perhitungan praktis tapi ntar membantu dalam mengambil keputusan. Begitu. Ya contoh ini kan kita mau mencari, ini kan objektifnya adalah mau menentukan jam berapa start loadingnya kan. Kita misalkan sebagai kepala DC kan, kita disuruh ngatur 4 truk ini jam berapa dia harus start loadingnya. Nah, kita hitung kan dia ke toko mana aja, berapa jaraknya, dengan tadi beberapa constraint kan, dengan beberapa batasan, speednya sekian 20 km per jam.
eh, time loadingnya 1 jaman, time unloadingnya di tiap toko 30 menit. Nanti kita bisa perkirakan, oh berarti truk 1 jam sekian start loading, truk 2 jam sekian, mungkin beda, truk 3 jam sekian. Nah itu. Nah nanti kalau di contoh soal kan kita pakai ini kan letak koordinat ya. Nanti juga sama, kita di realnya di lapangan realitanya kan, DC-nya misalkan di kota Cilegon, nanti tokonya ada yang di Pakupatan, ada yang di Sindang Sari, ada yang di Anyer misalkan ya, ada yang di Keramat Watu dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ya kita harus bisa, kalau di real kan nggak ada titiknya koordinat kan, nanti kita bisa dengan bantuan mungkin Google Earth apa mungkin Google Map, kita bisa tahu, oh kalau dari DC DC di Cilegon itu dia berapa koordinatnya, atau kita anggap dia koordinat 0,0. Nanti kalau DC ke toko misalkan di Pakupatan dia berapa koordinatnya, nanti kita bisa translate. Itu sudah ketemu, nanti kita bisa bantu hitung berapa jaraknya, berapa speednya dan seterusnya. Nanti untuk kita cari tadi ya, berapa jam berapa harus dia mulai loading startnya. Nah itu, jadi hal-hal seperti ini itu terlihat praktis ya, tapi nanti akan terpakai di dunia kerja. Coba sebelum dihitung total time-nya, Venda, di bawahnya total distance kamu sum coba, berapa total semuanya. Nah di sum. Oh, beda sama yang di PDF ya. Di PDF kan 39 tadi ya. Oke, sekarang dihitung total time-nya. Sama dengan berarti kan, sama dengan total time itu kan, eh, kan dia ke 4 toko. Jadi di DC 1 jam. Ya gini ya. Ini truk 1 ya. Truk 1 di DC 1 jam. Kemudian jalan dari DC ke E itu 2,2 kilometer ya. Berapa itu? Berapa kamu berapa? Pokoknya saya baca yang di PDF ya. DC ke E kan 2,2 kilometer, berarti berapa menit itu? Nah, hitung dulu ya. Agak lama ya. Kalau 20 kilometer per jam, berarti kalau 2,2 kilometer berapa berapa jam? Atau gini juga bisa. Tabel jarak kamu itu, Excel kamu itu, ya kan? Tabel Excel kamu itu kan hitungan jarak kan? Nah, itu berarti dibagi dengan berapa supaya ketemu angka jamnya. Contoh misalkan ada contoh aja ya. Contoh misalkan ada DC ke toko N. DC ke toko N itu kan misalkan jaraknya adalah 20 kilometer. Berarti waktunya adalah 1 jam. Misalkan DC ke toko N, DC ke toko N adalah 10 kilometer. Berarti total tempuhnya adalah 30 menit atau 0,5 jam, setengah jam. Berarti kan 10 per 20. Berarti rumusnya adalah distance per speed. Misalkan lagi kita perbandingan ya. Eh, DC ke toko N misalkan jaraknya DC ke N itu adalah misalkan 5 kilometer. Berarti 5 kilometer itu kan berarti seperempatnya 20 kilometer per jam, berarti kan 15 menit. Seperempat jam, berarti rumusnya adalah untuk mencari waktu adalah berarti distance per speed, berarti 5 kilo per 20 seperempat jam. Nah berarti gitu. Rumus mencari total tempuh berarti adalah distance, jarak dibagi dengan
average speed. Berarti tabel kamu ini Penda, tabel kamu ini kamu copy, kopinya kopi angka ya. Bisa nggak copy angka aja? Pastenya, paste angka. Paste angka bisa nggak? Paste, klik kanan, angka. Nah, dikecilin lagi, dikecilin. Itunya, bukan, bukan apa namanya komanya. Komanya dikecilin, satu angka aja. Nah, kemudian itu setiap angka kamu bagi dengan 20. Iya kan? Tadi kan rumusnya mencari waktu adalah distance, jarak per 20. 20 itu adalah average speed, 20 km per jam. Coba setiap angka dibagi 20. Atau enggak gini juga bisa. Bukan gitu biar cepet. Biar cepet gak gitu. Kamu agak agak ini agak gedein layarnya, Excelnya. Zoom, zoom. Nah, di bawah cari ini, cari kolom kosong. Kolom kosong. Tulis average speed. Sampingnya, sampingnya. Nah, tulis sampingnya 20. Nah, udah. Sekarang di kolom ini, kolom ADC coba. 5,1. Nah, itu itu berarti iya harus pakai sama dengan ya. Sama dengan berarti sama dengan 5. Dicas dulu tuh laptop kamu. Sama dengan biar ketarik ya. Oh iya ada sama dengannya ya. Sama aja berarti nggak bisa ditarik ya. Kan tadi kalau sudah kita ada sel tinggal ditarik ya. Sama dengan. Ya kalau gitu ini aja lah silakan kalau gitu manual berarti ya. Manual berarti satu persatu ya. Pokoknya tiap itu dibagi dengan 20. Tadi kalau itu sudah ada fungsinya sama dengan kan tinggal ditarik kan. Tarik distance per sel F45 kan 20 kan. Tapi karena belum ada sama dengannya berarti ya manual berarti. Sama dengan itu per itunya hilang berarti bukan. Angkanya hilang berarti kamu. Pokoknya dibagi dengan 20 lah biar ketemu time-nya. Coba. Tadi berapa? 5,1. 5,1. Gitu juga bisa. Gitu aja lah. Nah, kunci 20-nya dikunci. Yang 20 dikunci. Itu pinter. Tarik ke bawah. Nah, oke. Yang semuanya digituin. Berarti itu ke kanan. Nah, ke bawah. Nah, itu betul-betul ya betul ya. Nah, udah semua belum? Itu tadi yang paling kiri udah belum ya? Yang paling kiri. Yang kiri lagi. Itu kayak belum itu. Nah, itu. Apa itu sekalian sama dengan per 20 ya, dikunci. Tarik. Nah, belum itu belum. Nah, karena ada angka yang 0,0. 0,0 itu 0,0 ini bukan. Coba dibikin dua angka coba. Penda. Dibikin dua angka di blok dulu, di blok dulu, di blok dulu. Di blok semuanya. Dibikin dua angka di belakang koma. Pengen tahu lebih detailnya gitu loh. Dua angka berapa coba lihat. Dua angka. Nah, gini aja lah. Oke. Berarti itu ada yang DC ke A 0,25 jam. Iya kan? Dan seterusnya ya. Nah,
DC ke A itu berapa sih? DC ke A itu 540. Oke, oke. DC ke A itu DC ke A berapa? Berapa kilo sih? DC ke A. Coba lihat Excelnya di atas. DC ke A 5,1 kilogram. Ini. Oh iya betul. 5,1 kilo itu dalam waktu 0,25 jam. Padahal harusnya kalau 5 kilo kan seperempat ya. 5 kilo itu kan seperempatnya 20 kilo kan. Berarti harusnya kan 15 menit ya. Coba kamu blok yang angka 0,25, Venda. Di blok klik double klik. 5,1 bener ya. Bagi dengan 20. 5,1 kilometer. Ya betul berarti ya. Ya sudah. Nah sekarang dihitung. Dihitung total time-nya berarti. Sama dengan berarti kan DC ke E. Berarti kamu blok DC ke E. Tambah. Belum. Ulangi. Ulangi. Sama dengan loading di DC kan 1 jam. Satu berarti. Satu tambah DC ke E. Tambah unloading di E. Setengah jam. Berarti 0,5. Tambah E ke C. E ke C. Tambah C ke sorry, tambah ini unloading setengah jam. Unloading di C setengah jam. Tambah C ke H berapa itu? Tambah unloading di H. Tambah H ke DC berapa? Itu kamu komanya pakai titik kayaknya itu. Betul nggak itu angkanya? Salah berarti kamu. Kamu bukan koma, titik harusnya 0,0,5 gitu. Dibikin ini aja. Seragamin 2 angka belakang koma, seragam. Bukan sama dengan tabel bawah. Nah, gitu ya. Nah, kerjain sampai bawah. 2,89 jam. Padahal kayaknya unloading. Loading di DC 1 jam. 3 unloading ECH setengah jam berarti 1,5 jam. 1,5 jam berarti 1 tambah 1,5 berarti 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2, jam. DC loading 1 jam. DC ke E
IDC mana IDC? DC 1 jam loading. Kok nggak bisa kelihatan sih? DC loading 1 jam. DC ke 2,2 kilo. 2,2 kalkulator. 2,2 bagi 20. 0,11 jam. 0,11. E ke C 2,8 kilo. Kalau udah selesai bilang ya. E ke C 0, E C 2,8 kilo. 2,8 bagi 20. 0,14. Isinya 0,14. 0,14. 0,14. 0,14. C ke H 3,2. 3,2 0,16. 0,16. Enter. Koma H ke DC 2,2. 11. 11. 1, 2, 3. Oke. 11, 14, 16, 11. 11, 14, 11. 11, 14, 16, 11. 11, 14, 16.
Udah beda? Udah, Beda? Pak. Oke, udah ya. Truk satu 259 jam. Digedein dong, gedein. Zoom, zoom. Geser. Truk satu 2,89 jam. Truk 2 3,57 jam. Truk 3 2,87 jam. Truk 4 2,89 jam. Semoga ini benar ya. Jadi cepat juga ya karena memang di ini ya. Cuman pendek-pendek ya jaraknya. Berarti coba habis kanannya total time dikasih ini tambahan. Itu start loading, kamu control cut, control X, pindah kanan. Oke, paste. Nah, yang situ yang kosong ini ditulis sih apa namanya durasi. Durasi 2,89 jam itu berapa menit? Gimana caranya? 2,89 kali 60 Dibagi 60 atau dikali, Pak? kali dong. Oke, Kali Kak. dong. Biar ketahuan. Kali 60 berarti. Di ini aja. Tanpa koma aja, tanpa koma. Tanpa koma. Nah, gitu aja. 107,40 menit. Oke. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah aja. Tinggal tarik aja itu udah. Enter, tarik ke bawah. Iya kan? 3,57 jam. Itu kan 3 jam setengah. Berarti kan 180 tambah 30. Yes. Oke ya. Nah, berarti truk satu itu 174 menit. Truk 2 214 menit. Yang lama emang loading sama unloadingnya ya. Kalau jalannya cepet ya. Truk 3 172 menit. Truk 4 173 menit. Nah, berarti sekarang dikurangi. Kalau kita mau presisi ya. Kalau sampai katakanlah kita ini hitungan-hitungan kertasnya kan. Harus balik ke DC jam 5 IM kan. Berarti jam berapa dia berangkat? Hitung aja itu. Dihitung mundur berarti. 174 menit sebelum jam 5 tuh gimana? Hitung manual aja berarti. Berarti kan 2 jam 2 jam sebelum jam 5 berapa? Jam 3 IM. Terus 2 jam itu kan lebih 54 menit kan? Berarti 54 menit sebelum jam 3 berarti jam 2.06 gitu. Nah, itu. Berarti yang terus 2.06 IM. Iya kan? Nah, terus yang kedua 3 jam sebelum jam 2 kan sorry 3 jam sebelum jam 5 kan jam 2. Kemudian 3 jam 180. Belum 180. Berarti kan 34 menit. 34 menit 34 menit sebelum jam 2 berarti kan jam 1 lebih 26 PM. Yang kedua 1 lebih 26 PM. Nah, kok PM sih? AM. AM dia, AM semua itu. Dia otomatis. Oh. Itu salah. Itu dua, bukan bukan 14, dua. Nah, terus ini yang truk 3 jarak hanya berselisih 2 menit dengan truk satu, berarti kan jam berapa? Betul nggak tuh? 2,4 apa 2,8? 2,0 204 apa 208?
kan lebih cepet truk 3 berarti lebih lambat dong. 28 berarti. Ya kan? Iya 28 betul. Kemudian itu 27 berarti antaranya kan? Eh, betul 27 ya. Nah, oke ya. Selesai ya. Kira-kira seperti itu pengerjaannya. Nanti ntar kalau ada yang keliru tinggal dipelajari sendiri. Gina sudah sama juga seperti ini. Sama tapi hasilnya beda, Pak. Ya, coba sekarang ya emang beda kan kita beda angkanya. Coba sekarang gantian. Oke, Pak. Venda stop share gantian coba pengerjaannya Gina ya coba. Total jaraknya 39 betul ya. Iya, timenya 33 oke durasinya. Iya. Oke, sip. Cukup. Cukup, cukup. Oke, saya kira sudah paham ya. Nah, jam 1.57 kita masih ada waktu. Oke, saya kira sudah paham sampai sini ya. Jadi eh, perhitungan perhitungan sederhana seperti itu ya nanti silakan dipelajari ya. Ini pun juga untuk semua mata kuliah kalian ya. Jadi cara-cara menghitung seperti sederhana begitu itu nanti di dunia kerja tuh kepake lah itu. Tadi kan kita ada kasus kan, kita mau menentukan jam berapa 4 truk ini mulai start loading kan gitu. Tadi kan itu objektifnya ya, itu tujuannya. Dengan tadi beberapa constraint kan. Ya kita tadi bisa tentukan kita tentuin dulu berapa koordinat tiap toko dan DC-nya, berapa jaraknya kita hitung, nah berapa time loadingnya, berapa time unloadingnya, kemudian berapa time travelnya antar toko ke DC, antar toko ke toko. Tadi udah ketemu kan? Kalau misalkan truk harus balik ke DC jam 5 IM, berarti jam berapa dia start berangkat? Tadi jam 2, jam setengah 2. Nah itu. Nanti itu kalau di dunia kerja itu bisa alat bantu untuk menentukan keputusan. Oh, berarti truk satu jam sekian, gitu kan? Itu kan sebagai alat bantu ya. Nanti kalau kita ada pertimbangan lain, mungkin macet, mungkin apa namanya allowance-nya ya, kelonggarannya mungkin kita tarik lagi mundur. Ini aja, kita genepin aja, jam satu aja gitu kan. Nanti yang truk ini jam 2 dan seterusnya, itu alat bantu. Jadi hal-hal seperti ini saya kira nanti kalian punya apa bisa untuk mengerjakan. Oke, kita lanjutkan materinya. Yang ini nanti yang halaman 22 23 ini belum saya bahas sekarang ya. Nanti kita bahas saja setelah lebaran atau setelah kayaknya sepertinya bukan habis lebaran tapi habis UTS saja. Saya tuker ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, coba saya liatin dulu video YouTube ini.
The rapidly growing e-commerce is a painful headache for many Tentang logistic logistik companies. e-commerce. Ini The tentang last mile delivery is last no mile longer a delivery. plain transportation for just one product Jadi type to one perusahaan itu destination. mengirim barang Rather, sampai it ke involves delivery of many different products and services to many different receivers with ke high rumahnya pelanggan. expectations on service levels Kalau and zaman dulu mungkin precise ingat time windows. Pak Pos, The tukang market pos is highly mengirim competitive. surat langsung Top sampai ke challenges rumah itu ya. involves to manage the increased Jadi complexity kalau ini as ngirim well as barang, minimize cost per abang stop. paket, kurir, Rethink ngirim last barang mile langsung delivery. sampai ke end Leverage an customer, intelligent mobile software tool. sampai It ke will pintu effectively rumahnya. offset some of the top challenges. Let the last mile delivery become your leading edge instead of your bottleneck. This means opportunities to both simplify our current processes and to improve your ability to handle more advanced logistics. Precision tracking of the goods will enable introduction of many smart services. For example, sophisticated redirection. Our modern system will increase flexibility. For example, it will allow to easily change driver, vehicle, object instruction, or destination address. Delivery time optimization, time windows, ETA notification, and customer communication are critical Jadi functions to harus optimize memperhatikan customer beberapa experience. aspek seperti Setting up service product or seperti customer service specific level guided workflows ya, which are easier to harus use for the driver, including checklists on and time business sampai ke rules, pelanggan. will increase Ya, quality. seperti kalian kalau Finally, beli the receivers and all shop ya, customers will online all shop, be shop online, happier. itu kan ada Rethink last estimasi, mile delivery. estimasi berapa lama dia sampai, www.pocketmobile.eu. berapa lama dia pengiriman. Oke ya, itu ilustrasi logistik e-commerce last mile delivery. Jadi abang Shopee itu, Shopee mau paket, mau Grab, mau apa itu kan, itu semua para pelaku logistik e-commerce ya. Oke, saya kira itu untuk materi PowerPoint ini ya. Nanti ini kita bahas saja setelah UTS saya tuker. Nah, karena nanti minggu depan itu kan udah libur kita ya. Setahu saya kuliah itu sampai hari Kamis kan? Betul ya? Jumat udah libur. Berarti kita sudah nggak ketemu lagi ya, ketemu lagi setelah Lebaran insya Allah. Oke. Saya kira itu. Nah, untuk ini aja persiapan. Nanti setelah Lebaran selain kita main Excel, kita juga akan mainan belajar sedikit tentang software Lingo ya. Saya bukain Lingo nih. Lingo seperti ini. Pernah belajar ini di mata kuliah sebelumnya atau di praktikum? Pernah, Pak. Oh, pernah. Mata kuliah apa? Tutor PO atau statis gitu, Pak. Apa? Statistik. Iya, Pak. Sama? Itu aja. Matkul itu aja. Itu tutor dari asisten gitu, Pak. Ini di kelas atau di praktikum? Di praktikum. Praktikum statistik atau Iya, cuma Pak. berarti udah bisa make ya? Udah bisa make atau lupa? Oh, penelitian operasional juga, Pak. Oke. Ini berarti kalau penelitian operasional itu matkul atau praktikum ya? Matkul ya. Oke, nanti kalau berarti kalau itu sudah pada punya ya di laptopnya. Ada softwarenya di laptop? Ada, Pak. Oke, kalau ada sudah. Nanti ini coba kita akan belajar lagi. Kita mainan ini ya. Nanti setelah Lebaran insya Allah. Oke, nanti kalau belum ada ya ntar ini lagi diinstal lagi, download, diinstal. Nanti kalau ada kendala silakan hubungi saya. Kalau sudah ada ya syukurlah nanti kita langsung belajar bareng ya. Nanti
mungkin nanti habis lebaran agak banyak kita, sorry, habis UTS kita agak banyak bermain perhitungan ya. Oke, saya rasa itu untuk materi ini. Kita masih ada waktu 15 menitan. Saya mau sampaikan dulu untuk materi yang pertemuan ke materi pertemuan materi pertemuan sekarang kan 5 ya. 5 itu kan pakai Excel dan Lingo ya. Tapi karena belum siap, ntar sajalah kita tukar ke habis UTS. Nah, materi pertemuan 6 ini juga agak agak banyak ya, makanya saya nggak bisa kejar sekarang. 6 7 saya sampaikan siang hari ini, saya sampaikan materi ke-9 nih, isu logistik kontemporer. Ada green logistik, ada humanitarian logistik, reverse logistik, dan juga ada juga yang namanya city logistik. Oke ya. Sehingga nanti pertemuan 9 kita nggak bahas ini ya. Oke, sebentar, saya stop dulu sebentar.